Pemerintah akhirnya melakukan rekonstruksi anggaran seluruh kementerian dan lembaga imbas beragam persoalan akibat efisiensi besar-besaran. Hari ini seluruh komisi di DPR membahas ulang bersama mitranya kementerian dan lembaga terkait besaran pemotongan anggaran. Sore ini kita akan membahasnya dengan juru bicara Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wianto dan Fitra Faisal, Senior Ekonomis Samuel Sekuritas Faculty Member Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore Mbak Rifana. Saya mau ke Pak Wihadi ya. Pak Wihadi, kami mendapat informasi bahwa pemerintah akhirnya merekonstruksi anggaran yang tadinya dipotong. Apa tujuan rekonstruksi anggaran ini sebetulnya Pak Wihadi? Jadi begini, kita sesuai dengan Impres nomor 1 tahun 2025 itu tentang efisiensi anggaran. Nah kemudian di sini kemarin dalam perjalanan itu pemerintah menginginkan adanya ternyata banyak permasalahan-permasalahan dan ini makanya diperlukan lagi rekonstruksi. Nah rekonstruksi itu apa? Rekonstruksi ini karena ini ada penafsiran yang mungkin tidak jelas atau mungkin keliru juga daripada KL terhadap pemotongan-pemotongan atau efisiensi-efisiensi itu. Nah inilah yang membuat berbagai macam polemik yang ada di masyarakat. Nah salah satunya sebenarnya bahwa rekonstruksi itu untuk memperjelas bahwa ini adalah efisiensi kepada belanja barang dan belanja modal yang memang dianggap memang tidak produktif. Jadi hal-hal yang terhadap masalah layanan publik, kemudian mengenai masalah daripada belanja pegawai itu tetap berjalan dan segala macam bansos juga berjalan. Nah inilah yang perlu menyamakan pada kemudian KL-KL itu memberikan satu penyampaian bahwa yang namanya efisiensi itu adalah efisiensi dalam hal beberapa item program anggaran itu. Nah ini kenapa terjadi? Karena memang kalau kita melihat dari Kementerian Keuangan sendiri pada saat awal rekomendasi itu memberikannya adalah secara gelondongan, tidak jelas. Artinya di sini mungkin hanya dianggap bahwa perjalanan dinas 80%, 90%, kemudian 14% mengenai seminar dan segala macam, tetapi tidak secara jelas item per programnya. Nah apabila memang program itu dianggap memang masih baik dan itu memang substansi, maka itu tetap jalan. Perjalanan dinas juga demikian. Artinya kalau perjalanan dinas dianggap bahwa perjalanan dinas yang memang mempunyai urgensi, maka itu tetap akan bisa dilakukan. Dan hal-hal seperti ini kan harus ada yang namanya komunikasi, makanya perlu rekonstruksi kembali mengenai masalah mata-mata anggaran. Baik. Pak Wihadi, jadi memang penegasannya rekonstruksi ini dilakukan setelah pemerintah menyadari adanya beragam persoalan ya akibat efisiensi ini ya? Jadi begini, berbagai macam persoalan ini kan karena adanya miskomunikasi lah saya anggap ini ya. Tidak satu kepemahaman begitu ya? Satu pemahaman dari apa yang diberikan oleh Kementerian Keuangan terhadap instruksi daripada Impres tersebut kepada KL-KL, dan KL-KL ini juga masih mensalah interpretasikan apa yang mesti harus diefisiensikan sehingga muncullah permasalahan-permasalahan itu. Jadi ini permasalahan yang memang perlu harus disinkronkan kembali efisiensi ini dengan kita muncul hari ini. Maka Oke, saya mau ke Mas Fitra ya. Jadi memang rekonstruksi anggaran ini dilakukan setelah muncul persoalan akibat efisiensi karena ada miskomunikasi atau ketidaksepahaman antara kementerian atau lembaga KL ini dengan Kementerian Keuangan. Jadi bagaimana kemudian Anda melihatnya Mas Fitra? Ya, saya sepakat dengan Pak Wihadi. Ini memang miskomunikasi. Karena kalau kita lihat semangat dari Impres 1 tahun 2025 itu adalah ya belanja-belanja yang memang dinilai tidak produktif ya. Sementara belanja-belanja yang sudah rutin, ya spending-spending yang sudah rutin seperti misalnya belanja pegawai atau bahkan proyek-proyek infrastruktur yang tengah berjalan yang sudah didanai, itu kan tidak bisa dicabut seenaknya gitu kan. Itu jadi saya rasa lebih masalah miskomunikasi. Nah, kembali lagi ke landasan filosofis, kenapa sih Impres 1 2025 ini harus keluar? Nah, kalau saya tidak salah ingat tanggal 16 Agustus tahun lalu, itu saya sudah pernah menyampaikan bahwa ada potensi peningkatan defisit 200 triliun dari on top dari defisit yang sudah ada di tahun 2025.
Kenapa? Karena ada potensi shortfall dari revenue 100 triliun dan ada potensi spending ya belanja yang membengkak 100 triliun untuk program-program prioritas pemerintah. Nah ini kalau dibiarkan Mbak Rifana itu Ya. bisa kemudian membuat postur defisit kita tahun 2025 itu menjadi 800 triliun artinya Hmm. mendekati 2,9% lebih dari GDP yang mana kemudian batasnya adalah 3%. Nah, kalau ini tidak diantisipasi, maka ini bisa membuat persepsi investor asing terutama terhadap kesehatan fiskal itu menjadi lebih negatif. Sekarang saja kan kita sudah melihat rupiah sudah tertekan ya. Dan itu akan memacu kembali capital outflow yang semakin kemudian memperburuk indikator-indikator makro kita. Hmm. Dan oleh karenanya saya melihat efisiensi ini diperlukan karena berdasarkan prognosis itu, kalau misalnya ini tidak terus terjadi, maka itu bisa saja breach 3% ke atas. Oke. Maka 306 triliun itu adalah sebenarnya di sini kan bukan dipotong anggarannya. Kalau kita lihat dari pola spendingnya itu masih sama, yaitu 3.600 triliun, Ya. tidak ada dipotong sama sekali. Tetapi itu diarahkan untuk sektor-sektor yang memang produktif, yang meminjam Pak Presiden kemarin, yang mendatangkan devisa, yang menciptakan lapangan kerja, Oke, baik. sesuai dengan Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang money follow function, gitu Ya. kan? Kalau misalnya uangnya ada, tapi fungsinya nggak ada, itu ya berarti itu kan harus ikhlas untuk dialokasikan ke tempat yang lain, gitu. Mas Peter, tapi saya ingin Anda melihat, menganalisa bagaimana kemudian pola kebijakan pemerintah yang tadinya melakukan efisiensi, kemudian setelah muncul beberapa persoalan, baru merekonstruksi. Ya, ya artinya kan begini ya, kita melihat bahwa birokrasi kita masih beradaptasi. Kita melihat banyak kementerian baru, Oke. banyak kemudian menteri-menteri yang baru. Yang mana ini menurut saya shock terapi juga dari Ya. Pak Prabowo. Bahwa Pak Prabowo melihat sampai satuan 9. Dan kayaknya ini presiden pertama ya sepanjang sejarah yang melihat sampai satuan 9 itu. Dan ini membuat menteri-menteri yang baru itu yang sebenarnya belum memahami betul-betul mengenai kondisi anggarannya terpaksa harus mencek juga gitu kan. Nah, konteks Inpres 1 2025 itu kenapa harus kemudian ada rekonstruksi karena banyak yang salah tangkap gitu kan. Jadi dikurangin begitu saja, tapi kemudian tidak melihat atau tidak ada argumen-argumen untuk kemudian membawa anggaran itu ke tempat yang lebih produktif. Misalnya ini dipotong, tapi kalau misalnya ada menteri-menteri yang bisa beradu argumen dengan Kementerian Keuangan untuk kemudian memajukan anggaran itu menunjukkan bahwa dia punya dampak ekonomi, saya rasa anggaran itu akan tetap terbuka dan tetap jalan begitu kan. Tapi masalahnya kan ini kan di level teknis ya, menteri-menteri ini juga harus banyak belajar gitu kan karena ya ini masih 100 hari pertama. Baik, baik. Ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, hari ini kami dengar komisi di DPR telah diperbolehkan membahas anggaran bersama dengan para mitranya ya di kementerian dan lembaga ya, betul? Ya, betul, betul. Itu kan hasil dari rekonstruksi yang Ya. dilakukan itu, Ya. ya, perlu persetujuan dari DPR. Karena bagaimanapun juga kan anggaran ini kan 2024 yang menyetujui 2025 itu kan baseline 3.600 dan itu kan kementerian-kementerian yang ada pada saat tahun 2024 itu kan berbeda dengan nomenklatur yang 2025. Maka diperlukanlah penyesuaian dan kemudian diberikan persetujuan pada komisi-komisi mitranya untuk disetujui oleh DPR. Jadi ini kan mekanisme yang memang harus dilakukan. Tapi rekonstruksi itu dilakukan, yang betul apa dikatakan Mas Fitra tadi bahwa ini kan memang ada berbagai macam pihak yang memang menganalogikan daripada apa yang Impres itu mungkin dengan cara yang salah, gitu kan. Jadi memotongnya adalah memotong yang gaji pegawai pun juga dipotong, pelayan juga dipotong. Nah ini yang perlu memang harus ada nomenklatur yang harus dibetulkan lah untuk ke depannya ini. Oke, sejauh mana sebetulnya rekonstruksi anggaran ini dilakukan? Jadi ada pos-pos kementerian yang dikembalikan karena dipotongnya terlalu besar atau gimana sih Pak Wihadi? Jadi begini, untuk belanja pegawai, ya, kemudian untuk hal-hal yang belanja pegawai itu program-program yang memang itu memang ada substansi dan itu memang diperlukan, itu tetap akan berjalan. Nah, yang tidak produktif, yang tidak substansi, itu makanya akan dipotong. Nah, ini kan jadi hal-hal seperti ini, kalau kita lihat tadi misalnya seperti seminar-seminar yang mungkin seminar-seminar ini tidak perlu lagi, kemudian yang kemarin disampaikan oleh Pak Presiden mengenai masalah LGD dan segala macam itu kan bisa dihilangkan. Nah ini dihilangkan itu substansi. Nah, tapi ini akan dipakai untuk kepentingan daripada program-program yang substansi. Artinya substansi yaitu tadi bahwa program ini bisa mendongkrak secara perekonomian dan meningkatkan penerimaan daripada masyarakat.
Ya kan, dari ini kan angka pertumbuhan ekonomi akan bisa berjalan kalau itu lebih produktif. Nah, disinilah kita bicara bahwa kalau kita bicara mengenai masalah bahwa ini hanya dengan di level misalnya dengan FGD, dengan seminar, gitu kan. Ini kan pertumbuhan ekonomi yang tidak terukur dengan kalau kita berikan yang lebih produktif. Gitu kan. Jadi ini efisiensi dilakukan seperti itu, dan sekarang ini pun kalau kita melihat bahwa dengan yang terjadi sekarang ini ya sudah disesuaikan. Baik, Mas Fitra, apakah dengan rekonstruksi anggaran ini diharapkan mampu menjawab persoalan-persoalan yang muncul akibat efisiensi? Ini masalah kemudian menjadi selesai nggak? Ya harusnya itu yang kita harapkan ya, karena kalau Mbak Rifana perhatikan ya, indikator-indikator market itu sekarang merah semua dalam beberapa hari terakhir. Salah satunya adalah karena mispersepsi. Betul sekali. Kenapa IHSG anjlok? Padahal di Amerika Serikat masih tenang-tenang aja, nggak ada tekanan untuk emerging markets. Ternyata lebih banyak ke sentimen negatif dari persepsi negatif potong anggaran ini. Maka perlu sekali nanti sampai konsolidasi pemerintah ya, itu harus dikomunikasikan dengan baik lah. Ini jadi titip juga ke Pak Wihadi bahwa pemerintah memang harus dipaksa untuk berkomunikasi lebih lancar ya kepada market, terutama supaya tidak kemudian menghadirkan sentimen-sentimen negatif gitu kan. Karena yang persepsi yang kita tangkap gitu ya di market itu adalah ya pemerintah potong anggaran seperti nggak punya duit gitu kan. Padahal kan bukan itu yang menimbulkan kebingungan dan kepanikan ya Mas Fitra ya. Lebih produktif gitu. Menimbulkan kepanikan dan kebingungan di market ya. Esensinya. Ya. Jadi kalau esensinya sekali lagi ya, sebenarnya kan efisiensi itu adalah untuk mengurangi beban defisit yang terlalu berlebihan, tidak efisien. Yang mana itu seharusnya itu adalah berita positif buat market. Seharusnya hijau semua indikatornya. Tapi masalahnya karena kekisruan ya, pemerintah kemudian belum menjalankan komunikasi-komunikasi yang efektif. Meskipun sudah ada instruksi dari presiden, tapi sepertinya menteri-menterinya belum piawai gitu ya untuk mengelola komunikasi publik dan juga belum mengerti anggarannya sehingga muncul keresahan-keresahan ini, dan ini harus kemudian diantisipasi menurut saya. Baik, Pak Wihadi, itu masukan yang sangat bagus ya dari Mas Fitra ya, bahwa ini kebijakan pemerintah ini sebetulnya niatnya baik begitu ya, melakukan efisiensi, tapi di sisi lain penyampaian publiknya menimbulkan kebingungan dan kepanikan di market ini, yang market harusnya hijau malah jadi merah semua beberapa hari ini. Gimana itu Pak Wihadi? Ya, jadi begini, sebenarnya apa yang dilakukan efisiensi ini tidak ubahnya seperti apa yang dilakukan pada saat era Presiden Jokowi, yaitu dengan automatic adjustment. Nah, kalau automatic adjustment itu kan adalah memang dilakukan pemblokiran semuanya ya. Pemblokiran istilahnya, tetapi kan secara internal itu program. Nah, ini kalau kita bicara mengenai masalah efisiensi, artinya kan semuanya mempunyai semangat bahwa kita harus efisien. Kalau automatic adjustment itu kan hanya permasalahan bagaimana mengatur daripada belanja daripada siap KL itu yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Jadi ini memang sebenarnya polanya itu hampir sama, cuma hanya caranya aja ini yang agak sedikit berbeda karena menginginkan adanya semangat daripada yang baru itu untuk melakukan efisiensi. Nah, ini kembali memang saya tekankan bahwa yang namanya anggaran tetap 3.600 triliun itu tidak berubah. Kemudian program-program bansos, program-program belanja pegawai itu tidak akan dirubah. Ini kan bicara mengenai masalah program-program yang dianggap tidak mempunyai yang masih substansi, ya kan, yang memberikan substansi yang berarti, ya ini yang akan dialihkan kepada program-program yang mempunyai substansi yang memang ini akan bisa menunjukkan pertumbuhan ekonomi dan untuk kepentingan rakyat. Jadi ini sebenarnya komunikasi yang memang harus ditangkap oleh semua KL. Cuman kemarin itu memang kita melihat bahwa ada komunikasi dan ada pengertian yang mungkin agak sedikit berbeda karena prosentase, bicara prosentase bukan bicara per program. Kalau bicara per program maka jelas seperti sebenarnya seperti adjustment. Tapi ini adalah program yang sebenarnya kita lihat adalah program-program yang efisiensi, yang mereka harus lakukan efisiensi per program, bukan dengan cara gelondongan seperti itu. Jadi ini hanya masalah itu. Baik. Kita akan menunggu nanti, semoga ini menjadi pelajaran ya bagi pemerintah ke depan, harus lebih berhati-hati lagi karena ini sangat berkaitan dengan sentimen pasar begitu ya, sentimen market, dan tidak menimbulkan kebingungan dan juga kepanikan di masyarakat. Nanti kita lihat implementasinya setelah rekonstruksi anggaran ini selesai dilakukan bersama dengan DPR dan seluruh kementerian serta lembaga, dan tenggat waktunya adalah 14 Februari besok sesuai Inpres ya Pak Wihadi ya? Ya, pastinya.
pasti. Oke, jadi kita tunggu seperti apa nanti implementasinya. Terima kasih dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Wakil Ketua Banggar, Pak Wihadi Wianto, dan juga ekonom dari Universitas Indonesia, Fitra Faisal. Sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih. Selamat malam, Mbak Rifana. Pak Wiyadi.